Range of motion atau lingkup gerak sendi adalah suatu teknik dasar yang digunakan untuk menilai gerakan yang terjadi pada suatu sendi. Gerakan ini dilihat sebagai tulang yang digerakkan oleh otot. Apabila terjadi gerakan, maka seluruh struktur yang terdapat pada persendian tersebut akan terpengaruh, yaitu otot, permukaan sendi, kapsul sendi, fasia, pembuluh darah, dan juga saraf. Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan lingkup gerak sendi, yaitu penyakit-penyakit sistemik, sendi, neurologis ataupun otot, akibat pengaruh cedera atau pembedahan, dan juga inaktivitas atau imobilisasi. Maka dari itu, dari sudut terapi, aktivitas ROM ini diberikan untuk mempertahankan mobilitas persendian dan jaringan lunak untuk meminimalkan kehilangan kelenturan jaringan dan pembentukan kontraktur. Metode yang dapat digunakan dalam pengukuran ROM dapat dilakukan secara aktif ROM, pasif ROM, dan juga aktif-asistif ROM. Aktif ROM yaitu gerakan sendi yang sepenuhnya dikontrol oleh otot pada sendi yang bersangkutan. Sedangkan pasif ROM yaitu gerakan sendi yang sepenuhnya ditimbulkan oleh usaha dari luar dengan bantuan orang lain, pengaruh gravitasi, dan atau alat tertentu. Sedangkan aktif-asistif ROM yaitu gerakan sendi yang terjadi karena dikontrol oleh otot dan juga dibantu oleh orang lain. Akan tetapi, pemeriksaan lingkup gerak sendi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti dokter, fisioterapi, terapi okupasi, dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk memeriksa lingkup gerak sendi yaitu goniometer. Goniometer dapat digunakan untuk menentukan posisi sendi yang tepat dan juga jumlah total dari gerakan yang dapat terjadi pada suatu sendi. Goniometer memiliki dua jenis. Yang pertama, short arm goniometer. Ini digunakan untuk sendi yang lebih kecil, seperti pergelangan tangan, siku, atau pergelangan kaki. Yang kedua, long arm goniometer. Ini lebih akurat untuk sendi dengan ruas panjang, seperti sendi lutut dan juga pinggul. Goniometer memiliki beberapa bagian. Yang pertama, aksis atau poros. Yang kedua, sudut. Yang ketiga, stabilization arm. Ini diletakkan pada posisi tangan yang statis atau diam. Yang keempat, movement arm. Ini diletakkan pada posisi tangan yang bergerak mengikuti sudut. Shoulder horizontal abduksi. Diawali dengan mengangkat tangan ke samping sekitar 90 derajat. Lalu goniometer diletakkan pada titik fulcrum atau aksis acromion processus pada bagian superior. Lalu tangan digerakkan mendekati bidang sagittal dan gerakan goniometer bersamaan dengan tangan pasien. Dan sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 130 derajat. Shoulder horizontal abduksi. Diawali dengan mengangkat tangan ke samping sekitar 90 derajat. Lalu goniometer diletakkan pada titik fulcrum atau aksis acromion processus pada bagian superior. Lalu dorong tangan ke belakang semampu pasien dan gerakan movement arm goniometer bersamaan dengan tangan pasien. Dan sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 40 derajat.